Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Safira Dewi Hervesa berhadapan dengan musuh bebuyutannya dari Uzbekistan. Siapa lagi kalau bukan Women International Master Amina. Wow, luar biasa. Safira dengan Amina ini sudah sering bertemu guys. Pertarungan Safira dengan Amina ini berlangsung secara offline guys, yaitu percaturan klasik 1,5 jam. Wow, waktu yang sangat melelahkan. Safira dan Amina mereka bertemu dalam perhelatan turnamen Chatva Federated tahun 2025. Jadi pada pertarungan kali ini ada banyak pecatur-pecatur hebat dari Indonesia, yaitu seperti Susanto Magaranto, ya, Elroy Tarigan, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak pecatur kuat dalam turnamen kali ini. Ini perhelatan yang sangat-sangat besar sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Safira atau Amina? Mari untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira megang buah putih sementara Amina megang buah hitam. Safira memulai pembukaan favoritnya yaitu seperti biasa E4 dimainkan, kemudian dijawab dengan C5, Sisilia dimainkan oleh kedua pemain. Pembukaan Sisilia yang sangat apik sekali. Safira mengembangkan kuda ke F3, hitam E6 dimainkan, Safira G3, ya, idenya untuk membentuk gajah fianchetto. Kemudian hitam mengembangkan kuda ke C6, Safira mengembangkan gajah ke G2, ya, sesuai rencana membentuk gajah fianchetto. Kemudian Aminah memainkan kuda ke F6, ya. Kemudian Safira mengembangkan kuda ke C1, hitam D5 dimainkan mengajak pertukaran pion, ya, menantang pusat. Kemudian Safira langsung, ya, sikat, ya, E kali D5 dimainkan, hitam E kali D5 makan. Kemudian Safira memainkan D4 mendobrak pusat. Aminah memainkan C kali D4, ya, langsung diterima, ya, pertukaran. Kemudian Safira memainkan kuda kali D4 mengajak pertukaran kuda. Aminah memainkan gajah ke G4. Kemudian Safira memainkan menteri ke D3. Aminah gajah dimainkan ke C5. Ya, kalau kita perhatikan di sini kuda 2 kali diancam, ya, oleh perwira lawan. Kuda Safira yang ada di D4. Kemudian Safira langsung makan kuda, ya. Karena 2 kali diancam oleh perwira hitam. Hitam B kali C6 dimainkan. Safira langsung rokade, ya. Kemudian diikuti oleh hitam rokade. Safira kuda kali A4 dimainkan mengincar gajah. Gajah diamankan ke D6. Kemudian Safira memainkan gajah ke E3, ya, gajahnya dikembangkan. Hitam memainkan menteri dimainkan ke A5, ya. Idenya apa? Idenya untuk mengincam kuda. Kemudian Safira tahu itu lalu dia memainkan B3 untuk mempersolid pion dan mempertahankan kuda. Kemudian hitam kuda D7 dimainkan. Safira menteri D2 mengajak pertukaran menteri, ya. Jadi Safira langsung cepet-cepet, ya, mengajak endgame. Hitam mengiyakan lalu hitam makan menteri kali D2 dimainkan. Safira gajah kali D2 dimainkan. Hitam kuda E5 dimainkan. Safira F4 mengusir kuda. Kemudian hitam, ya, balik lagi, ya. Kuda diamankan ke D7. Safira memainkan gajah E3.
Kemudian hitam memainkan benteng Fe8. Ya, langkahnya sangat bagus sekali ya untuk menguasai lajur E yang sudah terbuka. Kemudian Safira memainkan benteng Fe1. Hitam memainkan gajah F5. Safira C3 dimainkan. Hitam H5 mencoba mendobrak dari pusat. Maksudnya dari sayap raja. Kemudian Safira memainkan gajah D4. Hitam ya A5 dimainkan. Safira gajah F3. Hitam H4 mencoba merangsek masuk atau memperbardir pertahanan daripada putih menggunakan pion. Kemudian Safira di sini memainkan C4. Dia cuek aja ya, nggak langsung makan pion. Kenapa putih nggak makan pion di sini? Kalau misalnya dimakan, maka ini sangat berbahaya ya. Jadi nggak ada untungnya dimakan ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Safira lebih memainkan C4. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya analisis, Safira di sini pengen ya mendobrak dari sayap menteri. Ya, dia berusaha meloloskan pion bebas dari sayap menteri. Sementara hitam di sini ya berusaha meloloskan pion atau mempromosikan pion dari sayap raja. Siapa yang akan berhasil? Apakah Safira atau tidak? Kemudian hitam langsung saja ya. Benteng kali E5. Skak dimakan balik oleh Safira, benteng kali E1. Makan, kemudian hitam gajah B4 dimainkan. Safira benteng D1. Hitam benteng C8. Safira G4 mengusir gajah. Kemudian hitam mengamankan gajah ke H7. Safira F5. Hitam ya mengajak pertukaran di sini ya. G6 dimainkan. Nah, ini momen krusial ya guys ya. Jadi ini titik penentu kedua pemain pada langkah yang ke-27 ya. Di sini Safira nggak makan pion, sehingga pion daripada hitam di sini merajalela, bebas tanpa hambatan. Ini kesalahan daripada Safira dan ini yang mempengaruhi ya. Kenapa hitam dinyatakan oleh Stockfish lebih unggul di posisi seperti ini. Safira nggak makan pion, harusnya Safira di sini makan pion, bolehlah makan pion ya kan. Kan nggak jadi masalah ya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya kan. Ya, nanti ada jawaban seperti ini kan bisa makan lagi kan pion seperti ini. Nah, bisa turun lagi kan. Jadi nggak ada yang namanya istilah pion bebas karena Safira di sini memecah konsentrasi pion daripada hitam dari sayap raja. Cuman masalahnya pada partai aslinya Safira lebih memainkan C kali D5 ya. Kemudian hitam memainkan C kali D5 ya. Safira gajah kali D5 dimainkan. Hitam di sini makan pion guys ya, G kali F5. Sehingga di sini ya hitam punya potensi pion bebas ya. Pion yang ada di F5 dengan F7 ini sangat-sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Safira membiarkan pion bebas, pion tumpuk bebas ada 2 ya. Walaupun itu pion tumpuk, tapi ini masih sangat bagus sekali karena masih rame guys ya. Perwira-perwira juga masih rame. Kemudian Safira memainkan G5. Nah, ini kesalahan daripada Safira. Menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Nanti banyak yang marah-marah. Oh, kamu aja yang main. Enggak, ini menurut Stockfish, menurut data ya. Bukan saya karang-karang sendiri ya. Di sini kesalahan daripada Safira. Ya, dia tidak makan pion ya. Kalau dimakan boleh aja dimakan, apa masalahnya kan. Enggak makan secara tidak langsung dia meloloskan pion hitam ya. Ada pion bebas yaitu F5. Ini sangat berbahaya sekali ya. Terutama kalau rajanya mendukung gitu ya. Sementara raja daripada Safira mendukung pion yang ada di B3 ini kan masih sangat jauh ya jaraknya. Kemudian hitam memainkan benteng C2.
Safira, gajah C4 dimainkan. Hitam, ya terus saja mendorong pionnya. Karena ini aset berharga daripada hitam, yaitu pion F4 ini ya. Safira nggak peduli ya, di sini Safira lebih konsentrasi bagaimana cara meloloskan pion yang ada di sayap menteri. Ya, Safira ya langsung disikat ya apanya gajahnya. Tadi Safira lebih memainkan gajah D3 kemudian disikat ya. Gajah kali D3 kemudian Safira makan balik, benteng kali D3 dimainkan. Hitam raja H7. Nah, ini kelebihan daripada hitam ya. Hitam membantu ya promosi pion. Rajanya langsung aktif di sini ya. Sementara Raja Safira belum aktif. Safira lebih memainkan benteng F3, kemudian hitam memainkan gajah D6, Safira benteng F2, hitam benteng C1 skak, Safira mengamankan raja G2, kemudian hitam raja G6 dimainkan. Jadi selangkah lebih maju ya raja daripada hitam di sini. Itu artinya Safira mengizinkan pion yang ada di G5 dimakan oleh raja hitam. Safira memainkan gajah C3. Hitam mengajak pertukaran ya. Kuda kali C5 dimainkan. Safira menolak, lebih memainkan gajah B2. Kemudian hitam benteng E1. Safira ya ujung-ujungnya dia terima juga ya. Kuda kali C5 dimainkan. Gajah kali C5 oleh hitam. Safira memainkan benteng C2 mengancam gajah. Hitam gajah E3 dimainkan. Safira gajah C3, hitam benteng D1, Safira langsung gajah kali A5 dimainkan. Dikasih guys ya, hitam mengasih menterinya guys ya, dengan kompensasi, bukan menteri, pion dengan kompensasi raja kali G5 ya, jadi tukeran pion. Di sini Safira punya pion bebas di sayap menteri, sementara hitam punya pion bebas di sayap raja. Ya, siapa yang akan duluan promosi? Mari kita lihat. Ini sangat seru sekali guys, sangat-sangat menarik sekali. Kemudian Safira memainkan A4, hitam H3 skak. Ya, raja makan ya. Raja kali H3, hitam memainkan F5, Safira raja G2, kemudian hitam raja G4, Safira nggak sabar yaitu H3 ya, langsung diusir rajanya. Raja menepi ke H4 oleh hitam, Safira memainkan benteng A2 ya. Kemudian hitam memainkan benteng G1 skak. Ya, kemudian hitam memainkan ya menteri B1, dijaga terus ya pergerakan daripada pion Safira. Kemudian Safira memainkan gajah E1 skak, hitam raja G5, Safira B4 dimainkan mencoba promosi pion, hitam benteng B3, Safira mau mainkan raja G2. Hitam gajah C1 dimainkan, Safira benteng A2. Kemudian hitam F3 skak, raja Safira diamankan ke F1. Hitam gajah E3, Safira benteng A1, hitam benteng B2, Safira benteng A3, kemudian F4 oleh hitam. Selesai ya. Selesai sudah. Karena apa? Karena posisi hitam sangat-sangat unggul ya. Pionnya sebentar lagi promosi, sangat mengganggu pertahanan daripada Safira. Kemudian ya Safira nggak sabar, ini kesalahan yang sangat fatal guys ya. Ya, apa ide daripada Safira? Kalau gajah yang dimakan maka akan balik ya. Itu ide daripada Safira, tapi itu ide yang kurang menarik guys. Apa langkah terbaik daripada
putih di sini. Harusnya putih memainkan ya benteng C3 ya. Kalau misalnya ada jawaban seperti ini pasti makan dong ya. Makan daripada mati ya kan? Ya nggak sih? Iya. Karena posisi serba sulit guys ya. Kita kembali ke part aslinya. Ya pada part aslinya ya Sapira lebih memainkan ya lebih memainkan gajah G3. Ya dimakan dong ya kan? Yang dikasih itu namanya. Jadi dari pion tumpuk jadi pion bebas di sini ada 2 ya kan. Hitam lebih diunggulkan di sini. Ya. Kemudian Sapira benteng kali E3, hitam benteng B1 skak. Nah, posisi seperti ini ya sebenarnya masih bisa aja sebenarnya nih ya. Disangkal ya. Ditutup tapi kan ini serba salah ya. Serba salah buat putih ya. Ya. Kan jadi dong ya promosi kan. Nah, pada posisi seperti ini ya, kita kembali. Posisi seperti ini Sapira menyerah guys, Sapira kalah. Tapi ya sabar ya teman-teman ya, jangan langsung dibully ya. Kita sebagai fans fanatik Sapira itu jangan ini ya, kalau kalah dimaki-maki gitu. Ya kalau menang dipuja-puji jangan seperti itu ya. Kita harus netral ya. Menang kalah kita harus tetap dukung. Oke, sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu istri. Bye bye.